lagi di episode Accounting on Air yang bertemakan di balik meja hijau kampus dengan aku Alessandro Aliayubi dari BK2B sebagai moderator pada hari ini. Dan boleh nih ada Abang sama Kak, boleh perkenalkan dirinya. Halo teman-teman akuntansi, aku Alia Maulida, aku dari BK Angkatan 2021. Halo Nancy, aku Riva Sugandi dari AKT Angkatan 2020. Yang dimana tujuannya adalah kita memberikan pemahaman mengenai persiapan sidang kepada teman-teman semuanya, gitu kurang lebih sih. Jadi mungkin sebelum aku masuk pertanyaan yang lain-lain nih, aku mau nanya dulu ke kakak sama abang. Mungkin kalau akhir-akhir ini ataupun saat masa persiapan sidang, ke apa saja bentuk kesibukan yang biasanya lagi dijalani sama kakak dan abang? Boleh mungkin kakak jawab terlebih dahulu. Bentar, ini kesibukan sekarang. Iya, kayak misalkan ya sekarang lagi sibuk apa aja selain persiapan sidang? Sidang. Apa? Aku kan udah sidang. Sidang. Oh ya udah. Kesibukan sekarang. Kesibukan sekarang. Oh, kesibukan. Ada buzzer dong, ada buzzer ya ketawa. Iya, ada yang banget. Sepi banget. Ini ya, gini. Kalau aku sekarang alhamdulillah udah kerja di salah satu NGO di Jakarta sebagai staf keuangan. Kalau untuk sekarang kesibukannya itu aja sih, karena kan udah udah fokus kerja lah gitu istilahnya. Kalau aku juga kurang lebih sama sih, aku sekarang kerja di salah satu mall di Jakarta, itu jadi staff accountingnya sih. Oh. Jadi kegiatannya sekarang kerja aja sih. Jadi untuk kakak sama abang ya kesibukan akhir ini ya kerja doang ya? Iya, Karena udah kerja juga. Oke. Mungkin aku mau masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kan abang sama kakak udah ngejalanin sidang ya? Iya. Ya. Jadi kira-kira persiapan seperti apa aja yang perlu dilakukan menjelang sidang? Oke. Sebenarnya kalau dari gue sidang ya, ini maksudnya bahas sidang udah pasti kan kita bahas tugas akhir gitu. Yang penting itu sebelum sidang itu pasti make sure dulu tugas akhir lo itu benar-benar hasil dari kerja keras lo sendiri gitu. Maksudnya biar supaya nanti ketika dosen nanya itu kita tuh benar-benar tahu jawabannya gitu. Kalau persiapan sidang yang penting itu harus benar-benar siap mental juga. Terus apapun yang masih lo bingungin itu tanya ke dosen lo. Benar-benar harus matang lah gitu. Karena kita nggak tahu gitu ya bang, pertanyaan-pertanyaan di penguji tuh kadang suka di luar dari ekspektasi kita gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya ada yang belum belum paham gitu, masih butuh nanya, itu nggak apa-apa banget, bimbingan sama dosen hamil seminggu gitu. Bahkan dulu gue latihan sama dosen gue kayak belajar gitu lah, belajar simulasi sidang sama beliau gitu. Dosen gue Pak Efri, assalamualaikum Bapak. Udah sih kalau dari gue kayak gitu Kak. Paling kalau dari gue persiapan sidang sih yang penting banyak doa ya. Iya, Doa, betul, itu. ibadah tuh dan kan. Terus sama banyak-banyak baca lagi sih skripsinya. Betul. Karena kan itu kan yang bakal ditanyain sama dosen-dosen penguji kan. Sama yang paling penting itu PD sih. Maksudnya kan karena kita udah nulis sendiri, ya harusnya sih kita pede ya sama apa yang kita tulis gitu. Jadi yang penting sih itu tadi pede, terus persiapin diri dengan baik, sama jangan lupa doanya sih Pak. Sama minta restu orang tua, itu udah pasti banget. Minta doa ke siapapun orang yang lo kenal, kayak doain gue ya mau sidang, doain gue mau sidang. Itu sebenarnya kayak terdengar sepele ya, cuma itu maksud gue kayak berpengaruh gitu untuk kesiapan mental lo nanti, apalagi kayak disemangatin kayak gitu sih kalau untuk sidang. Oke.
Iya. Semangat. Sih. Oke, masih banyak nih jawabannya dari Semangat banget. Tuh banget kan Yo. gue senderan dah berapa sih? Nah, mungkin sekarang aku mau nanya nih, kayak misalkan lagi persiapan sidang abang dan kakak, pasti kan waktunya padat juga nih. Betul. Banyak kegiatan lainnya juga mungkin selain persiapan sidang doang gitu. Nah, gimana caranya kakak sama abang mengatur waktu dalam persiapan sidang itu gitu, dari waktu ya padatnya waktu kakak sama abang gitu. Bener. Kalau waktu gue sih, gue emang pas persiapan skripsi itu gue nggak mau ada kegiatan sama sekali. Maksudnya tuh kayak nggak mau ngambil magang, nggak mau ya kegiatan yang mungkin menyita waktu gue lama lah. Jadi gue benar-benar fokus buat skripsi waktu persiapan sidang juga. Jadi kalau ditanya gimana cara gue ngatur waktu ya gimana ya, bangun tidur makan ngerjain makan tidur lagi kerjain lagi sih paling gitu doang. Jadi benar-benar fokus sama sidangnya doang. Iya sama skripsi dan sidang doang sih kalau gue. Tapi nggak tahu kalau Alia kan D3 kan, jadi mungkin beda treatmentnya. Kalau gue kan memang pada saat itu sambil magang ya. Gue sambil magang di BSI, sambil leadbank juga di HMJA, sambil ngurus PMO juga. Ya, sibuk ya. Iya sebenarnya kalau dibilang capek banget pada saat itu ya, cuma gimana caranya supaya tetap bisa sidang tepat waktu ya, gue bikin to-do list sama timeline dari setiap harinya gitu, gue harus ngapain aja, goalsnya, entah itu untuk apa skripsi tugas akhir gue, terus udah sampai bab mana gitu kan. Terlebih di belakang gue juga punya tanggung jawab gitu kan. Cuma ya itu balik lagi, kita pinter-pinter manage waktunya aja gitu, prioritasin yang emang benar-benar urgent. Misal kayak besok mau bimbingan nih, ya gue harus ngerjain revisian bimbingan minggu lalunya gitu kan. Terus misalnya kayak ada rapat tapi bareng bimbingan, ya pasti prioritas bimbingan lah gitu. Itu sih kalau misalnya manajemen waktu ya nggak gimana-gimana banget, yang penting tahu tek-tek-teknya, timeline-nya gitu. Mungkin salah satu caranya ya kita harus bikin to-do list ya. Betul. Jadi kita tahu nih apa aja kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakuin, terus nanti dari situ kita juga bisa rentetin nih mana aja yang prioritas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Karena kan kalau gue kan tugas akhir ya, kalau dia skripsi. Gue bukan yang meremehkan, cuma memang tingkat kesulitannya emang lebih ribet skripsi sudah pasti. Gitu. Makanya gue mungkin bisa sambil kesibukan yang lain. Cuma bukan berarti gue juga menyepelekan. Mungkin aku mau nanya nih, kayak misalkan menurut abang sama kakak nih, kayak kan udah ngejalanin sidang, sekarang kan persiapan juga udah ngelakuin semua gitu ya. Menurut abang sama kakak ada nggak hal-hal kecil yang mungkin orang anggap nggak penting, tapi sebenarnya itu berpengaruh banget gitu untuk persiapan sidang kita? Dulu deh. Sebenarnya gimana ya, hal-hal kecil ya, kayak ini yang gue lakuin waktu itu sebelum sidang, gue seminggu full latihan sidang, bener-bener latihan kayak gue minjem kelas, gue minjem ruangan buat kayak simulasi sidang gitu, gue minta temen gue jadi penguji. Cuma ini persiapan orang beda-beda ya, itu gue kayak gitu. Terus gue hamil seminggu tuh bikin pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh penguji dari setiap babnya gitu, bahkan dari setiap paragraf itu. Ini kayaknya bakal tanya nih ini. Itu sebenarnya nggak semua orang lakuin, cuma beberapa ada, dan menurut gue itu sangat-sangat berpengaruh sama ketika gue nanti sidang gitu. Pertanyaan yang gue tanya, yang gue siapkan itu rata-rata keluar semua. Itulah makanya kita tuh, walaupun kita udah tahu ya isi tugas akhir kita kayak gimana, tetap kita harus bikin sih menurut gue kayak forecasting untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul gitu kan. Sama jaga kesehatan. Gue dulu seminggu sebelum sidang tuh
ini apa namanya bukan, seminggu sebelum sidang gue nggak makan pedas, nggak minum kopi, terus gue bener-bener apa ya, ngejaga apa yang harus gue jaga, nutrisi gue, karena serius banget. Iya. Karena gimana ya, beberapa temen gue tuh ada yang kayak aduh gue pusing banget ya, memang ngerjain tugas saya tuh bikin pusing lah, pasti bikin pusing, bikin males makan, bikin GERD, itu udah pasti. Cuma tetap hamil seminggu, bahkan kayak lu udah tahu kapan lu sidang, lu harus persiapin mental lu juga, kesehatan lo, fisik lo, gitu sih. Udah sama hamil satu tuh jangan ngapa-ngapain, bener-bener ya udah lu me time ngapain refleksi diri gitu. Ya, sama sih kalau gue juga, kalau gue hal kecil yang mungkin gue lakuin itu pas sebelum mau sidang itu seminggu gue bener-bener nyari kesenangan, karena kan gue udah ngelewatin banyak keribetan lah gitu, misalnya pusing gitu kan. Gue mulai sebelum gue sidang itu gue yang have fun, jadi mood gue ke sidang itu baik gitu, jadi gue nggak yang kepikiran nanti gimana, terus jadinya ya itu tadi sih yang gue bilang, maksudnya jadinya pas sidang tuh pede aja gitu, jadi pas sidang ya udah tenang aja gitu, jadi nggak ada yang aduh ini gimana nih, nggak ada sih. Kalau itu sih paling mood sih paling. Jangan terlalu overthinking. Berarti kayak menjaga mood kita, menjaga kesehatan itu sangat penting tentu yang buat sidang ya. Nah tapi jangan lupa juga, maksudnya nanti abang seminggu benar-benar kayak udah me time doang, tapi sebelumnya kan udah ngelakuin persiapan yang matang gitu buat sidangnya. Jadi jangan kalian lagi persiapan sidang malah karena emang mau jaga mental sama jaga kesehatan jadi benar-benar full me time doang. Iya, kelewatan. Iya. Wah jadi lupa. Oke, mungkin sekarang mau masuk lebih ke arah gimana ya? Bisa dibilang mau nanya tentang terkait sidangnya gitu. Kayak misalkan menurut abang sama kakak nih, gimana ya? PPT yang menurut abang sama kakak yang bisa dibilang tuh ideal untuk sidang. Nah, kira gimana tuh PPT-nya? Kalau PPT gue sih waktu itu yang gue nggak bisa sebutin ideal sih, tapi ya menurut gue nih udah cukup membantu gue lah waktu sidang waktu itu. Yang penting tuh sesuai namanya kan PPT PowerPoint, jadi isinya tuh poin-poin aja, jangan kebanyakan tulisan, terus juga dari desainnya juga jangan kebanyakan gambar juga sih kalau menurut gue. Nah, jadi sesimpel mungkin aja, yang penting bisa menjelaskan ke dosen pengujinya sih kalau begitu. Kalau gue PPT sebenarnya nggak ada spesifikasi harus kayak gimana ya bang ya. Maksudnya setiap orang itu pasti punya cara gimana mereka membuat PPT-nya sesimpel mungkin, sekreatif mungkin. Cuma emang kalau PPT untuk sidang seperti namanya ya sidang. Ya kalau bisa yang formatnya tuh yang formal gitu. Formatnya formal, terus juga isinya nggak terlalu banyak penjelasan, ya poin-poin aja gitu, karena kita cuma diberi waktu 15 menit ya 15 menit untuk ngapalin PPT kita itu, dan jangan terlalu terpaku sama PPT. Jadi memang PPT itu PowerPoint, tapi kalian juga punya penjelasannya di catatannya gitu kan, di apa namanya, di catatan kalian sendiri gitu. Jadi jangan ketika sidang nanti tuh belum ngeliat PPT, itu jangan sih. Yang penting poin-poinnya isinya ya benar-benar poin-poin pentingnya aja, dan dari situ kita yang ngembangin sendiri lah dari otak kita ya. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang PPT-nya nih. Sekarang aku mau nanya kayak gimana cara mempresentasikannya yang baik dan juga efektif kepada dosen pengujinya. Presentasi ya, bahas presentasi. Kalau ini persiapan sebelum presentasi ya, maksudnya gue pada saat itu sidang jam 8, gue paling pagi banget gitu. Sidang jam 8, gue datang jam 6. Soalnya bener-bener bukannya takut, cuma
prepare aja gitu. Sebenarnya ketika presentasi ya udah, lo kan udah udah persiapan sebelumnya gitu kan, pasti udah tahu apa yang mau diomongin, entah itu PPT-nya, isinya, segala macamnya gitu. Terus penampilan juga, bajunya, jasnya kayak gitu segala macam. Yang formal yang setidaknya bisa bikin penguji tuh, oh ini orang tuh well prepare loh untuk sidangnya, niat loh gitu. Dan saat presentasi itu jangan gugup, pede aja. Yang ada di otak lo yang udah lo pelajarin, yang udah lo catat sebelumnya itu dikeluarin aja gitu. Dan ketika dosen nanya, jangan asbun. Menurut gue itu sih, jangan asbun. Mungkin terkadang nanti akan gugup gitu ya bang, bingung gitu. Tapi sebisa mungkin tuh jangan asbun, jangan kayak udah jawab aja, karena seasbun apapun lo pasti akan munculin pertanyaan-pertanyaan lain dari penguji gitu. Dan pahami teorinya, dasar teorinya juga itu penting sih ketika lo sidang gitu ya, karena biasanya intinya itu dasar teorinya gitu sih. Udah sih kalau persiapan ya kayak gitu. Iya, kalau dari gue sih tips buat presentasi, balik lagi yang tadi gue bilang, kita kuasain dulu materinya kan. Terus kalau kita udah kuasain, kita udah udah well prepare gitu, pasti semuanya bakal lancar sih seharusnya kan. Terus sama jangan gugup sih, mungkin ini jadi kendala banyak orang juga buat presentasi, buat ngomong di depan umum gitu kan. Yang penting sih berani buat ngomong apa yang ada di otak aja sih, maksudnya apa yang udah kita tulis, yang udah kita siapin tuh berani diucapin aja sih yang penting. Sama tadi berarti juga kata Alia, jangan terpaku sama PPT, itu bisa bikin dosen penguji itu ngeliat kalau kita tuh sebenarnya belum siap atau enggak, kayaknya ngapal, bukan mahamin tapi ngapal gitu, dan jadinya malah timbul pertanyaan-pertanyaan di luar konteks mungkin kayak gitu sih. Oke. Oh ya tadi kan kalian ngomong datang jam 6 pas sidangnya ya. Gila. Nah aku mau nanya mungkin sekarang ke gimana pengalaman sama perasaan abang sama kakak di hari H sidang tersebut. Oh my god, gimana bang? Ini tadi kan kalian udah jawab duluan nih. Boleh nih. Abang jawab duluan. Kalau Is it? iya sebenarnya pas hari H sidang tuh kalau gue itu tipe yang gerada geruduk di awal. Jadi misalnya gue sidang jam 9 waktu itu, gue siap-siap bangun tuh dari jam 5. Terus gue baca lagi, baca PPT, terus baca bahan omong gue kan, baca bahan ngomong, baca materi lagi. Itu kan momen pusing gue kan. Nah, pas gue mau deket-deket itu gue ngasih space buat momen fun gue lagi, biar vibe-nya tuh positif. Dan pas gue positif tuh gue ngerasa kalau gue tuh lebih confidence lah gitu. Jadi pas sidang udah jadinya chill aja sih. Terus pas sidang udah chill, jadi pas dapet pertanyaan itu kita nggak kuat sih, khususnya nggak gugup gitu, jadi bisa jawab dengan lancar. Terus kalau perasaannya sih ya gitu ya, sebenarnya nggak seserem yang gue pikirkan atau teman-teman pikirin sih sebenarnya tentang sidang. Soalnya kayak sebenarnya kalau bisa dibilang, ini bukan menyepelekan sih sebenarnya, bisa dibilang kayak pelajaran biasa aja, presentasi ke dosen. Kamu gue kan mungkin karena gue udah prepare juga kali ya, dan santai, nggak takut gitu, jadinya ya gue merasa kayak oh gini doang. Terus Jumawa enggak. Terus tapi yang pas seneng banget sih sebenarnya pas udah diumumin. Iya. Tapi pas udah selesai presentasi itu kan ada jeda berapa waktu. Iya, itu kita nunggu pengumuman lulus apa enggak. Jadi itu jujur itu cukup menegangkan lah sebenarnya, walaupun kita udah siap ya, tapi kan nggak ada yang tahu. Tapi pas udah diumumin sama dosennya itu ya udah sih seneng, jadi udah lepas lah bebannya itu. Semua kerja kerasnya udah terbayar. Perasaan ya sebenarnya
Ya itu tadi, lagi-lagi jangan gugup, terus pede aja, ngomong aja gitu. Udah pasti deg-degan lah ya, deg-degan apalagi pada saat mau masuk ruang sidang, pada saat dosennya tuh baru mau jalan ke ruang sidang itu deg-degan banget gitu. Dulu kan waktu itu gue prepare-nya nyiapin minum, terus perinan segala macam itu yang harus disiapin juga sih itu minum, terus perinan, kertas-kertas yang harus di-print, yang harus diisi, lembar revisi, lembar nilai itu harus udah ada di meja dosen penguji sama dosen pembimbing sebelum mereka datang gitu. Makanya sebisa mungkin lo datang lebih pagi lah gitu. Terus siapin PPT-nya, siapin layarnya. Jadi ketika dospem sama dosen penguji lo datang, lo udah ready gitu ibaratnya kayak gitu. Dan ketika presentasi, perasaannya deg-degan udah pasti ya, deg-degan. Tapi ya udah, kita ngomong aja gitu. Karena gini loh, sidang itu lo dibantai misalnya, lu dibantai, ya udah cuma sejam gitu ngerti sih, cuma 30 menit, sejam. Tapi setelah itu lo akan dapet apa yang udah lo usahain selama betul, udah dapet gelar lo gitu lah ibaratnya. Ya udah, do your best aja. Bahasa Inggris. Maksud gue ya udah kita ya apa ya, pas udahan gini doang, itu gue ngerasa kayak gitu sih, gini doang, nggak setakut yang kita bayangkan gitu. Kayak jujur gue sebelum sidang gue deg-degan, gue takut nggak lulus. Tapi ini jangan disepelein juga, karena jadi tuh step di sidang tuh ada yang pertama, kita dosen pembimbing itu bakal kenalin kita, bakal ngarahin kalau gitu gitu kan, bakal ngarahin. Terus kita presentasi, tanya jawab, udah. Pokoknya yang jadi moderator pada situ dosen pembimbing yang ada di ibaratnya backingan kita lah gitu. Gue udah susah banget pada saat itu, jujur kayak ada kali 5 menit mereka tuh diskusi, 5 menit atau berapa menit lah gitu diskusi, sampai akhirnya dipanggil lagi masuk dalam, terus pengumuman dengan ini kami memutuskan bla 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 bla. Terus itu langsung kayak syukur. ya alhamdulillah lah gitu, maksudnya kayak ya walaupun ya udah pasti lulus sih, tapi nggak juga sih bang ya, Nggak tahu. nggak tahu kalau di Dema ada nggak? Di 3 ada. Jadi itu nanti lah. Itu sih kayak gitu kalau perasaannya. Berarti mungkin deg-degannya tuh paling berasa pas lagi nunggu pengumuman dari kakak abang. Tapi ada beda ya tadi jawabannya untuk abang kan sampai dibilang dari awal nggak ada deg-degan sama sekali, mungkin bisa dibilang ya, karena Deg-degan jujur. ya udah pede aja gitu kan. Kalau mungkin Kalia masih ada nih kayak pemikiran, Mungkin karena cowok kali ya, lebih santai gitu. Iya loh. atau mungkin emang Bang Rifa lebih prepare juga atau Ya nggak tahu. tapi kan kalian juga tadi kan udah dibilangin dia emang punya kesibukan banyak juga, jadi mungkin Bang Rifa ya prepare-nya bisa Lebih banyak, lebih baik lagi. Iya. Nah mungkin sekarang tadi udah jelasin dari PPT, udah jelasin cara presentasinya gimana yang baik dan benar, terus gimana perasaan dan pengalaman hari-harinya. Nah aku mau nanya masih terkait di dalam ruangan sidang mungkin ya. Nah kira-kira pertanyaan apa aja yang mungkin paling banyak keluar pas lagi sidang, dan juga mungkin dari pengalaman kalian sama Bang ini, kira-kira pertanyaan apa yang abang sama kakak tuh nggak duga-duga bakal keluar gitu. Mungkin abang sama kakak belum prepare tentang pertanyaan itu, atau ternyata keluar pas sidang gitu. Jadi ada 2 ya itu pertanyaan. Iya oke. Dulu. Kalau pertanyaan yang paling sering ditanya sih yang pasti tentang skripsi kalian. Itu yang pertama. Karena kan di sidang sebelumnya, sidang sempro itu sebenarnya udah ditanyakan, tapi kan
cuma 1-3, bab 1-3, dan bab 4-5-nya itu si dosen pengujinya belum tahu lah kayak gimana. Terus yang kedua itu adalah tentang revisian sidang sempro nggak sih? Jadi kalau misalnya di sidang sempro kalian itu kena revisi lah atau komenan dari dosen pengujinya, itu kemungkinan bakal ditanyain lagi udah diganti atau belum, apa udah gimana hasilnya gitu kan, itu pasti bakal ditanyain lagi sih. Terus kalau pertanyaan mengejutkan, sebenarnya tuh balik lagi ke dosen penguji masing-masing ya. Ada tipe yang emang sesuai aja sama isi skripsinya, ada yang emang agak keluar. Kalau gue tuh kemarin dapetnya yang agak keluar sebenarnya. Jadi waktu itu kan gue bahas pajak, sebenarnya pajak PPh 21 lah gitu kan. Tapi gue ditanyain tentang pasal-pasal pajak lain, tarifnya atau gimana perhitungannya. Itu sih yang sebenarnya harus disiapin juga tentang atas sidang, karena nggak semuanya tuh tentang isi skripsi, ternyata ada juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan sama tema skripsinya. Kalau gue kurang lebih sama ya, maksudnya kita juga se-prepare apapun, maksudnya gue kan juga udah nyiapin gitu kan pertanyaan-pertanyaan sidang gitu yang akan mungkin muncul gitu. Cuma tetap aja kita nggak bisa duga-duga ya kak, maksudnya kayak ya pertanyaan penguji tuh kadang emang out of the box, cuma setidaknya kita tuh tahu gitu dasar-dasarnya. Waktu itu gue bahas tabungan haji, gue juga ngolah data sebenarnya, tugas akhir gue tuh dia nanya sampai ke umrohnya beliau Maksudnya gimana? tapi gue bahas tabungan haji tapi umroh juga tanya tentang umroh. Ya cuma ya udah gitu kan, gue jawab sebisa gue yang gue tahu. Terus juga kayak ditanya kuota haji, kuota umroh gitu. Itu sih, itu sebenarnya masih masuk ke tugas akhir gue, cuma nggak gue duga-duga aja sih gitu. Sama tes juga common knowledge. betul, sama kayak dasarnya sih, dasar teori gitu-gitu tuh biasanya tuh suka ditanya juga di awal-awal, sama kesimpulan gitu sih paling ya. Kalau misalnya apa namanya pertanyaan-pertanyaan nggak yang gimana-gimana banget. Kalau misalnya emang lu udah belajar, dan kalau misalnya emang nggak tahu, nggak apa-apa sih untuk bilang nggak tahu. Oh iya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai ngedeleng ya. Tuh. Tapi kalau gue waktu itu sempet ada satu pertanyaan gue belum research, terus gue jawab saya belum, tapi jangan bilang tahu ya. Kalau misalnya teman-teman ditanya tentang apapun lah itu, terutama data ya, data sama menurut para ahli atau apalah gitu, kalau misalnya memang nggak tahu jangan asbun, bilang aja mohon maaf bapak ibu saya belum riset lebih jauh tentang itu, karena memang pada saat itu yang gue nggak tahu tuh bener-bener jauh banget dari apa namanya, dari tugas akhir gue gitu. Ditanya apa? Hadis. Wow. Beka ya. Karena gue dulu tabungan haji gitu. Terus gue kayak ya emang beneran nggak tahu ya. Ya udah, mohon maaf bapak saya tidak tahu mengenai hal itu. Mungkin setelahnya saya akan riset lebih apa namanya, lebih jauh lagi gitu sih. Ini lucu sih, cuma ya udah. Nah, mungkin tadi kan kalau pertanyaan gak terduga atau mungkin ada pertanyaan sulit ya. Nah, menurut abang sama kakak, gimana cara kita untuk menjawab pertanyaan itu? Mungkin salah satunya kayak tadi misalkan ada pertanyaan yang abang dan kakak nggak bisa jawab ataupun belum melakukan riset kan, ya kita lebih baik kita bilang ke dosen pengujinya bahwa kita emang belum melakukan riset lebih jauh tapi terkait hal itu. Tapi kalau misalkan untuk pertanyaan yang mungkin masih bisa dijawab, gimana nih cara dari kakak sama abang untuk menjawab pertanyaan sulit ataupun yang tidak terduga tersebut? Kalau gue sih kan karena pertanyaannya itu nggak jauh dari isi skripsi atau mungkin tentang pengetahuan umum, harusnya sih kita masih bisa inget-inget ya dari pelajaran makul atau dari
udah jawabnya kayak Ali aja gitu, pernah buset. Tapi ya ini sih kan kita kuliah udah, kalau gue 4 tahun, jadi harus sih ilmu-ilmu yang sebelumnya udah kita terima masih nyangkut sih di kepala, jadi masih bisa jawab sih harusnya. Iya, kalau gue ya itu sih, maksudnya ya kita kan kayak yang tadi Bang Gibson bilang ya, kita kan kuliah juga pasti dapat ilmunya gitu kan. Kuliah tuh nggak cuma tentang keluar masuk kelas gitu, pasti tahu lah gitu, dikit-dikit nyangkut lah gitu, apalagi tentang sidang ini gitu, tentang skripsi lo, tugas akhir yang lo buat, itu udah pasti lo akan riset lebih jauh lah gitu tentang apa namanya isi skripsi lo, dasar-dasarnya. Ya kalau misalnya dapet pertanyaan nggak terduga, pinter-pinter ngomong aja, pinter-pinter ngomong, sama kayak ya gimana ya, presentasikan seakan-akan lo tahu, lo pinter, tapi sebenarnya gimana ya? Iya, sebenarnya nggak tahu. ya udah gimana ya? Caper aja ya, caper aja, ngeles aja kan, terus gitu. Lo sebenarnya ini jawaban gue bener gak sih gitu? Cuma di situasi seperti itu kita harus emang pinter-pinter mengelola public speaking kita lah gitu. Kayak ya ngeles sih, jawabannya kayak ya gitu sih. Tahu mungkin jangan panik kali ya. Betul, jangan panik, karena kalau panik tuh ngeblank nggak bisa jawab apa-apa, kayak nggak tahu, terus jadi kayak kelihatan gugup. Dan sebisa mungkin ketika presentasi itu jangan kelihatan kalau kita tuh gugup. Ya udah fresh aja gitu senyumannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Pokoknya jawab sebisa mungkin, se-prepare mungkin lah. Misal lu nggak bisa nih public speakingnya kayak belum oke, iya gue nggak pernah ikut organisasi apa lo latihan seminggu 2 minggu itu tuh nanti bakal lancar sendiri. Udah sih kalau misalnya soal itu yang penting pinter-pinter ngomong aja, karena nanti pasti dibantuin juga sama SPM. Iya benar. Terus Bisa bantuin, bisa bantu jawab itu. bantu. Soalnya kan aku juga belum kayak ngelakuin research lebih jauh tentang sidang. Jadi belum Tenang aja. Masih jauh. Tapi Nikmatin aja, nikmatin. tapi kalau untuk aku kan aku dari BK ya. Oh, beda. Iya. Jadi mungkin ya emang masih jauh bisa dibilang, tapi tiba-tiba ya sidang aja gitu kan. Nggak berasa emang betul. Sama sih dulu kita juga ngerasanya masih jauh kan. Ya makin deket nih. Terus ya udah kita nanya-nanya cutting sih. Nanya cutting, betul, nanya cutting. Tentang apapun ya, tentang administrasi, tentang Sidang. persiapan, tentang sidangnya. Gitu sih. Nah, mungkin aku sekarang mau nanya kayak emang benar sidang itu dibagi beberapa tahap. Kalau D3 ya, kalau D3 kan rangkaiannya cuma seminar, ya udah seminar sidang tugas akhir gitu kan. Cuma D3 tuh sebenarnya ada juga untuk senhasnya, cuma nggak semuanya. Tiap orang, tiap prodi itu ada perwakilannya. Kebetulan dulu gue mewakilin BK sama temen-temen gue 6 orang. Seminar nasional. Akuntansi. Kalau D4 gue kurang paham ya, maksudnya kayak pasti ada semprot Ya. manajemen. Kalau buat D4 tuh rangkaiannya yang pertama itu ada sempro kan, seminar proposal. Itu kita ngebahas atau presentasiin dari bab 1 sampai bab 3 aja ke dosen penguji. Nah dari sempro tuh biasanya ada revisi atau ada apa kayak yang harus diperbaiki lagi buat ke sidang skripsi ya itu. Nah biasanya penguji di sempro itu sama penguji di skripsi. Makanya tadi Bu bilang pertanyaan yang sering tanyanya tentang si revisian si sempro itu. Nah dosennya sama juga. Nah habis sidang skripsi itu kalau di D4 ada kita itu bikin jurnal. Terus itu nanti dipresentasiin di senam tadi, Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen.
itu Artikel. oh ya artikel, ya, jurnal artikel itu dipresentasiin bisa dibilang secara nasional, tapi nggak nasional banget sih, maksudnya ada kampus lain juga yang bisa join di senam itu. Nanti juga ada pengujinya, tapi pengujinya juga nggak yang nanya banyak sih, nggak kayak sidang skripsi lah, nggak kayak sidang skripsi, nggak kelihatan sempro kayak ini aja kan dosen ngajar aja sih gitu. Jadi kayak kalau seminar nasional ya, kita tuh kayak dibagi dalam beberapa kelas. Satu kelas tuh kayak sekitar 10 orang ya, 10 orang. Terus kita maju, terus kita presentasiin artikel kita gitu Ya, kan. jadi ditonton sama audiens gitu. Iya, audiens juga. Terus di situ bisa nanya-nanya semuanya, bisa nanya-nanya si pesertanya, terus pengujinya juga. Itu sih kalau seminar nasional ya. Nah, untuk Bang ini kan tadi berarti ada senam, ada juga sempro, ada juga sidang skripsinya. Dari tahap-tahap itu, menurut abang nih, tantangannya apa aja dari setiap tahap itu, perbedaannya apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau buat gue pribadi ya, tantangannya itu menurut gue paling besar adalah di sempro menurut gue, karena sempro itu kan tahap awal, bukan awal sih sebenarnya, jatuhnya setengah sih. Kita tuh udah buat setengah, terus diuji. Nah di sempro itu justru menurut gue yang challenging banget, karena kalau di sempro kalian disuruh ganti judul, ganti tema, atau rombak banyak lah gitu tentang skripsi kalian, itu yang bakal bikin hambat sih buat ke sidang skripsinya. Kalau pengalaman gue sendiri, gue tuh sebenarnya sempro gelombang awal. Sempro tuh gelombang 3. Tapi gue di sempro itu kena banyak revisi, jadinya gue ngerombak banyak banget yang bikin gue mager gitu. Jadi proses gue buat ngerevisi dan ngerjain itu lama buat ke sidang skripsinya. Makanya gue pas sidang skripsi itu dapat gelombang ke 3 atau 4 gitu. Jadinya yang paling challenging banget sih di sempro itu sih gitu. Terus kalau udah selesai dari sidang skripsi ke senam sih ya sebenarnya cuma memperingkas aja gitu buat dipresentasiin di senam itu sih. Karena kalau seminar nasional itu kan artikel ya, nggak semuanya dari skripsi kita kan. Jadi emang dari skripsi kita bikin jadi artikel. Cuma berapa kata? 300 kata sama. Jadi nggak banyak sih isi dari artikel itu. Berarti aku izin nyimpulin dari tadi yang Bang Iwan bilang kayak kalau abang ikut sempro itu sempro awal kan. Nah di situ banyak revisi dan lain-lain, jadi kayak menghambat untuk ke sidang skripsinya. Berarti dari situ kita bisa simpulin bahwa kalau ya sempro awal itu sangat penting ya, dibandingkan kayak kita mengikuti sempro golongan-golongan belakangan ya, misalkan golongan 6 ataupun 7 gitu kan. Karena nanti kalau ada revisi lainnya benar-benar ngehambat kita lanjut ke sidang skripsi. Sidang skripsi juga bisa awal-awal sih. Kalau tergantung, kalau misalnya udah siap ya udah sidang aja. Soalnya kalau misalnya sempronya akhir terus revisinya banyak, takutnya nggak kejar buat sidang skripsinya sih, takutnya. Nggak tahu sih ada yang setahun depan nggak tahu, tapi setahu gue itu biasanya dari kampus ngadain gelombang tambahan sih, supaya semuanya bisa sidang skripsi. Kemarin tuh sampai 7 ya, 7 terakhir. Tadi itu dibukanya cuma sampai 5. Cuma banyak yang belum. Buka sampai 6 sampai 7 gitu. Apalagi kita juga harus revisi sebelum yudisium. Itu harus yang dikejar sama jurusan itu sebenarnya itu. Jadi betul. Jadi dari direktorat misalnya netepin deadline yudisium tuh maksimal tanggal sekian gitu. Nah kita harus struktur tuh harus sidangin semua anak-anaknya sebelum yudisium itu gitu kan. Belum
belum lagi revisiannya itu sih. Nah, jujur kan kalau aku sendiri tahu ya terkait sempro segala macam, karena aku kayak gimana ya, bisa dibilang aku tahu lah, karena aku juga megang untuk tingkat akhir gitu. Jadi aku kayak bantuin untuk share info untuk sempro, ataupun terkait sekarang kan sempro udah kelar, jadi sekarang mungkin masuk ke info terkait sidang. Nah, kalau tahun ini sendiri sempro itu sampai 7 itu yang ofisialnya, tapi alhamdulillah lagi karena masih ada beberapa mahasiswa yang belum ikut Oh, ada yang sempro, belum. ya jadinya ditambahin ada sempro tambahan, sempro 8. Nah, dari aku sendiri ngeliat kayak sempro awal itu jujur jarang mahasiswa yang kayak daftar, kayak cuma 1-2 orang ataupun berapa orang gitu, kayak masih dikit banget lah. Nah, berarti kan Bang Riva ini jadi keren gitu Emang. kan, bisa sempro Keren. aja. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak nih Bang? Kira-kira kenapa bisa sampai sempro awal gitu? Kalau gue sih kan emang pas selesai semester 7 itu gue udah mulai riset nih, gue mau bahas apa ya tentang skripsi gitu kan. Terus skripsi gue tuh kebetulan angkat hal yang masih happening lah, lagi happening banget. Jadi PPHT ya? iya, waktu itu tahun lalu happening sih. Iya, baru Jadi itu tarif efektif. jadi karena lagi happening, hype-nya lagi tinggi, gue juga ikut hype dong. Jadi gue nyari ketik, pokoknya setiap hari lagu itu gue sempetin buat seenggaknya gue nulis bab 1 sampai bab 3. Nah, pas sidang sempro udah dibuka, baru tuh gue yang tinggal ngerapiin aja. Jadi pas gue udah siap, udah konsultasi ke dosen pembimbingnya, ya udah berarti tinggal jalanin aja, tinggal daftar. Berarti untuk kayak dari abang sendiri nggak ada kendala tuh ya, malas kerjain sempro gitu-gitu? Kalau sempro sih gue nggak ada ya, dan justru gue semangat banget karena ya itu tadi lagi seru-serunya gitu kan tuh bahan skripsi gue. Tapi pas kena revisi banyak di sempro, mager mah. Pokoknya kalau nggak salah tuh gue break buat me time alias leha-leha dan main PS itu 2 bulan. Saking magernya tuh. Habis itu baru pas udah dapat moodnya lagi baru kerja. Kalau gue emang nyari tempat magang yang sekalian gue skripsi gitu. Skripsi tugas akhir. Ada 3 sekarang kayak gitu. Karena memang timeline D3 itu magang, habis itu sekalian tugas akhir. Nah, gue di BSI kan, terus gue konsul sama orang-orang di sana, kira-kira apa gitu kan. Terus dikasih lah tuh, maksudnya saran-saran ini segala macam. Jadi gue tiap hari ngantor, itu motivasi gue untuk tugas akhir sebenarnya, untuk nyari data, terus wawancara gitu segala macam. Dan alhamdulillahnya orang-orang di kantor gue pada saat itu benar-benar full support banget, kayak gue minta data ini, data itu. Karena menurut gue pada saat itu dospem gue minta data yang cukup lumayan susah, krusial lah gitu data, tapi dikasih sama kantor gue, dan alhamdulillah banget gitu kan. Itu harus diolah lagi, agak stres, cuma gue enjoy gitu ngadepinnya, jalaninnya. Makanya gue alhamdulillah bisa sidang 2. Kalau D3 tuh kebanyakan banyak ya sidang-sidang awal tuh, karena bukannya meremehkan juga kan, itu tugas akhir gitu ya, nggak ngolah data, nggak uji data, validasi data itu nggak, cuma Sudah ada sempro juga. betul, nggak seribet skripsi lagi berarti kayak gitu. Cuma memang ya nggak bisa bohong juga, ada kesulitannya juga gitu setiap orang. Misalnya disuruh analisis datanya tuh susah banget atau gimana, atau yang bertahun-tahun, atau yang gue dulu maksimal cari referensi tuh 5 tahun gue mulai, kalau lebih ya. Gak tau kalau ada dosen lain ya, cuma kalau gue 5 tahun itu, jadi itu menurut gue susah. Cuma ya kita jalanin aja ya bang, maksudnya ya memang tujuannya untuk tugas akhir, untuk lulus gitu.
bersyukur sih dapat dospem yang dorong gitu bang. Maksudnya kayak Joroknya. dorong maksudnya kayak nge-push gue untuk sidang gitu, karena ada beberapa dospem yang susah gitu kan untuk Dihubungin juga dihubungin susah. tuh. Memang sih ujian tingkat akhir ada aja gitu ya sekolah. Ya alhamdulillah gue dapat dospem yang push, Enak lah. enak lah. Walaupun pada situ kan Pak Efri dia ketua senat, sibuk banget. Ya maksudnya dia Tapi lumayan sibuk lah beliau, ya sibuk banget. Karena emang banyak juga sekarang nih mahasiswa yang terkendala sama dospemnya Iya. gitu. Iya. Ya ada yang nggak bisa dihubungin, terus ada juga dospemnya kayak ngasih revisiannya tuh bener-bener banyak banget gitu loh. Jadi kayak mahasiswa tersebut Iya. lebih ke arah kayak capek untuk ngerjainnya, karena ya Iya. udah pusing banget nih revisiannya. Sesuai sama yang dia bilang. Iya. Nah mungkin tadi kan kita mau ngebahas sebelum sidang, sidangnya. Sekarang aku pengen nanya terkait setelah sidang selesai. Nah, Selebrasi. kira-kira dari kakak sama abang apa saja hal yang dilakukan seperti revisi ataupun persiapan menuju yudisium? Oke, kalau dari gue ya, setelah sidang itu gue sebenarnya nggak langsung kerjain revisi sih. Maksudnya gue kayaknya istirahat dulu sehari itu bener-bener full di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus besokannya baru gue ngerjain lagi. Dan dospem gue tuh bukan yang gue gini. Jadi revisi itu bisa dari dua orang, dari dospem atau dari dosen penguji. Nah dari dospem gue udah nggak ada revisi lagi setelah sidang itu. Jadi nanti akan ada lembar revisi, Iya, lembar. revisi itu untuk dospem sama untuk dosen penguji. Nah dari dospem gue udah nggak ada, jadi gue cuma ketemu sama dosen penguji gue. Nah dosen penguji gue ini lumayan susah untuk dibimbing untuk revisinya gitu. Adalah salah satu dosen terus akhirnya Disebut ya? enggak lah. Nah sampai akhirnya gue agak lumayan apa ya, slowly gitu loh bang, kayak udah deh ntar dulu cuma ini sebenarnya nggak baik sih. Maksudnya sampai pada akhirnya gue ngerjain H+5 hari baru di ACC. H+5 hari baru di ACC itunya apa namanya, revisian gue udah bener-bener udah nggak ada revisi lagi, cetak file tunggu minta tanda tangan surat udah. Kalau gue kebalikannya Ali ya. Mungkin karena gue sidang akhir-akhir kali ya. Jadi karena sidang akhir-akhir dan deadline yudisium tuh deket, Betul. lumayan deket lah. Jadi gue ngejar banget, jadi habis sidang akhir, sidang skripsi, gue kejar tuh revisi. Terus ya pokoknya semua berkas-berkas buat yudisium lah, itu gue kejarin banget sih. Karena juga gue juga deket tuh dosi yang apa sih yang susah, kadang susah Iya, dihubungin lah ya gitu. Mungkin emang kesibukannya ya. Iya, jadi gue kejar banget sampai gue kejar banget karena dia masih sidangin orang, Betul. jadi gampang ditemuin. Iya, sama ya. gue juga kayak gitu. Gitu, jadi kalau gue sih kejar banget. Habis sidang akhir gue kejar banget, soalnya habis itu mau liburan lagi. Iya, kalau gue kan emang masih sidang 2 kan, gue masih sidang 2, masih banyak sidang gitu lah, 3, 4, 5. Ya gue agak slowly lah gitu, cuma pada akhirnya selesai juga gitu. Plus seminggu atau +5 gitu, gue bisa dapet tanda tangannya sampai udah nggak ada revisi lagi, jadi hard file udah tenang. Jadi mungkin Sesimpel itu sebenarnya. lihat dari kita sidang berapa juga ya, kayak misalkan abang kan sidang terakhir ya, ya benar-benar ngejar buat Betul. yudisium itu kan biar kelar revisiannya. Ditambah juga mungkin kita juga bisa lihat kayak revisian kita tuh Banyak seberapa atau banyak enggak. gitu. Kan kalau misalkan nggak banyak ya mungkin bisa kayak kalnya gitu, santai-santai. Iya, karena waktu itu revisian gue sudah karena dikit banget. Sombong. Bukan, maksudnya kayak ini bisa lah gitu. Ya udah, bukannya gue meremehkan atau kayak ya udah cuma kayak gitu, enggak. Emang untuk sebuah ukuran revisian tuh menurut gue pada saat itu ya udah dikit. Minor lah. Iya, dikit. Jadi gue kayak agak nyantai. Oke, mungkin kita Oh, iya. juga udah ngebahas
Oh boleh Pak. Udah sih, udah. Sebenarnya ini sih apa namanya, saat sidang itu sebenarnya keputusannya nggak semua lulus tuh Bang. Ada yang lalu nggak tahu. Ini boleh ceritain nggak ya? Iya. Nggak usah ya. Jadi sebenarnya saat sidang pas mau pengumuman itu enggak, ya memang kebanyakan hampir semuanya lulus gitu kan. Dulu saya hari itu. Iya lulus dari, tapi ada juga ini yang nggak boleh di remehkan juga gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Yang pertama itu lulus tanpa revisi sama mengulang. Ada mengulang. Iya. Jadi kalau mengulang itu lu belum bisa ditetapkan lulus. Pada hari itu. Iya pada hari itu. Jadi lu harus sudah ngulang. Jadi ikut gelombang Selanjutnya. Iya. Ya nggak tahu lah, itu pasti banyak faktornya. Cuma kayaknya kalau mengulang itu udah parah banget sih. Karena nggak bisa jawab sih. Iya. Betul. Faktor terbesar. Tapi ribet juga ya kalau misalkan disuruh ulang Iya. dia nggak bisa jawab, apalagi kalau misalkan terkait Dosen. skripsi atau Iya. isinya emang salah total bisa dibilang gitu, dia harus melakukan revisi terus harus ngelakuin ya kayak sidang ulang lagi. Aku bodoh dong kayak gitu. Bodoh ya? Iya, udah tahu ya. Cuma in the end tetap dilulusin. Cuma kan Diusahain buat iya diusahakan. sidang Cuma kan lengkap. kita sebagai mahasiswa ya masa lo sampai ngulang gitu, ngerti gak sih? Iya makanya kita Harus well prepare banget. Siapin lah, nggak apa-apa gitu, maksudnya kayak lo stres pusing segala macam, itu cuma cuma 1 jam. 1 jam gitu. Setelah itu lo main, lo cari kerja. Iya sih. Pusing lagi berarti. Pusing lagi gak? Aduh, iya pusing lagi. Pusing kalau sidang. Kita kan juga udah ngebahas ya tadi udah setelah sidang ya udah sidang segala macam. Mungkin sekarang aku lebih mau nanya kayak evaluasi ataupun kayak hal yang didapat sama kakak dan abang setelah melakukan sidang. Ya dari awal misalkan dari melakukan persiapan, terus juga melakukan sempro kalau abang Diva kan, kalau kalian mungkin senang, terus udah melakukan Oh, sidang. Iya senang. SN. Oh, SNM. Senang, banyak senang. Senang, oh iya senang. Apa ya? Evaluasi. Evaluasinya mahal ya. Ya, evaluasi pribadi lah misalkan. Seru, ini personal sih. Sama lagi. gue sebenarnya ya bang, jujur pada saat itu ini cerita dikit. Ini bukan Ya ini udah. cuma gue. Dikit, maksudnya kayak Curhat. gue waktu nyusun skripsi itu sebenarnya habis putus. Oh, curhat. Gitu. Dikit. Jadi emang sebenarnya ngeganggu banget gitu loh konsistensi gue nyusun nulis gitu ya, tugas akhir. Gue kayak ya Allah tiap hari itu ya Allah. Cuma itu salah satu hal yang harus dievaluasi buat teman-teman gue ya, maksudnya kayak seburuk apapun kondisi lo, seberat apapun hidup yang lagi lo jalanin pada saat lo nyusun skripsi itu, ya lo harus nulis gitu. Lo tetap harus nulis, lo harus tetap ngerjain no matter what. Lo sampai nangis sambil mikirin. Cuman ya udah, itu sih maksudnya skripsi itu sama tugas akhir ya, nggak bisa diremehkan. Nggak peduli lo seburuk apapun, maksudnya yaudah jalanin aja, tulis nyicil gitu. Itu sih yang gue seselin sebenarnya. Gue nggak mau lagi kayak gitu. Ya emang masa gue bisa square. Kalau gue mungkin ini jadi pelajaran juga sebenarnya. Itu jadi pelajaran. Pertama pas di era skripsi itu gue ngerasa gue jadi apa ya, lebih mengenal diri gue. Gue kayak misalnya gue tahu kapan mood gue bagus, kapan mood gue jelek gitu kan. Terus pas skripsi itu apa sih, kadang tuh teman-teman kita ya yang lulus kelas atau satu organisasi itu bakal agak individualis kan. Nah, Betul. Iya. di momen skripsi itu
gue, jadi kayak gue tahu mana support system gue atau teman-teman gue yang emang sportif. Jadi nggak tahu kenapa ya di akhir-akhir skripsi itu malah gue lebih dekat sama circle pertemanan gue, karena mungkin momen terakhir juga kan, dan yaudahlah kita masuk bareng lulus bareng gitu kan istilahnya itu sih. Terus sama kalau pas sidang tuh pelajaran gue ambil adalah belajar buat apa, belajar melewati tekanan sih. Kan kita tahu mungkin tekanan dalam diri kita sendiri dari dosen itu gimana caranya kita bisa manage buat tetap tenang, tetap santai gitu kan, biar bisa melewati semua ada halangan gitu sih. Rintangan benar. Ya gue nambahin dikit sih sebenarnya, gue setuju sama yang Bang Rifa omongin gitu ya. Ketika lo udah tingkat akhir, lo akan sendiri-sendiri. Nggak tahu ya, maksudnya ini akan, maksudnya dospem lo beda, dospem lo beda karakternya, susah dihubungin. Ya udah itu lo akan ngerasain sendiri. Bahkan gue tuh suka sedih kalau misalnya gue kampus sendirian coba buat bimbingan, teman-teman gue nggak ada. Maksudnya kayak dulu tuh kita bareng-bareng, itu sih sedihnya tuh. Baca itu ya, cuma itu ngebentuk kita juga ya Bang, maksudnya kita jadi pribadi yang oh ternyata kayak gini, udah fasenya kayak gini, ya memang udah akan sendiri pada akhirnya gitu. Tapi ya, sebaiknya kita tahu mana teman kita yang tetap support. Ada juga yang kayak dia tuh nggak tahu ya, maksudnya kayak setiap ada teman yang udah sidang tuh dia kayak kelabakan gitu loh. FOMO. Iya FOMO, betul FOMO. Kelabakan. Maksudnya gini loh. Misalnya gue sidang duluan nih, terus dia kayak, enak banget sidang Iya, kamu iya. gitu. Itu sebenarnya jangan sih, takut Menurut lu bersalah. jangan? Tapi gimana ya, sesuai kesiapan aja sih. Kalau gue sendiri sih, gue kan orangnya FOMO. Jadi itu di satu circle gue tuh ada yang emang dia tuh cepet ada yang apa sidang sempurnya satu, sidang skripsinya satu, terus ada juga yang dua gitu. Terus pas gue udah ngeliatin itu gue kayak gue harus ngejar ini. Jadi patokan gue kalau dia udah sidang, gue belum, berarti artinya gue lagi terlalu santai. Iya sih. Karena ada kayak gitu gue jadi tambah semangat sih. Baik lagi dari temennya ada Tergantung yang bagus sih. nge-push kita untuk nggak lelet juga gitu. Cuma jangan juga misalnya kayak oh udah sidang aja sih nggak tungguin gue, itu jangan, itu yang Berantem ya, itu yang nggak boleh gitu ya. Maksudnya ya kita kan maksudnya sidang juga nggak lagi lomba nggak sih Bang, maksudnya ya udah lo sesiap lo aja, lo sidang satu pun nggak menjamin skripsi atau tugas akhir lo tuh benar-benar siap gitu sih. Kalau lo bisa sidang 4 atau 3 tapi lo udah benar-benar mateng, ya udah nggak apa-apa tuh. Jangan terpaku sama orang yang ini udah sidang gue belum. Itu sebenarnya bagus untuk terus diri kita buat motivasi. Cuma memang kalau misalnya emang belum bisa jangan dipaksain gitu. Nah, kan kalau misalkan ada teman kita udah sidang duluan atau udah sebelum, kan kita jadi kalau Bang Riko bilang jadi termotivasi. Tapi ada juga orang kan anggapnya kayak wah temen gue udah sidang nih, sedangkan dia belum, dia malah kayak down sendiri gitu. Nah, kira-kira gimana gitu tipsnya biar cara kita menerima dari orang yang udah sidang gitu, kita tuh malah jadi kayak motivasi kayak Bang Rifa gitu, karena banyak orang kayak merasanya dia malah terpressure gitu. Jadi teman-teman gue semua udah ikut sidang tapi gue sendiri belum, terus jadi kayak malah panik sendiri lah, malah jadi nggak kondusif gitu dirinya. Menurut Dulu deh. kalau gue sih misalnya ada teman gue yang udah sidang duluan, ini untung lagi sebenarnya tergantung orang sama lingkungannya. Ya, tergantung, balik lagi tergantung. Pertama cara kita menerimanya gimana, kedua gimana apa cara teman kita ngeresponnya gimana. Kalau gue untungnya pas teman gue sidang itu gue nanya ke dia terus dia bantuin gue.
jadi itu malah Betul. bikin gue jadi termotivasi. Malah dia kayak kadang nanya gue, Rif lu udah daftar belum? Lu kendala di mana? Malah kayak gitu, justru ada jadi tau lah teman yang sportif sama yang harus disupport gitu. Jadi lebih, makanya tadi gue bilang pas akhir-akhir ini malah gue ngerasa lebih dapet sama temen gue. Ya sih, kita nunjukin respect kita aja Betul, gitu ke benar. orang-orang yang emang belum sidang gitu, belum bisa sidang gitu lah ya. Ya tanya aja gimana kendala lo, apa gitu, sini gue bantuin. Atau cari-cari kayak misalnya dosen ini ngujinya gimana sih gitu, dia nanya biasanya apa gitu, biasanya di bab mana, sering nanyanya. Gue dulu kayak gitu, gue kan dulu sidang 2, temen gue yang udah sidang tuh ada yang di sidang 1, gue nanya-nanya ke dia dan benar sih gue kita jadi lebih deket ke circle kita tuh ketika memang skripsian itu. Jadi kita lebih banyak ngobrol, terus tips and triknya kayak gimana, terus cara ngadepin dosennya kayak gimana. Dan ketika kita udah sidang, ya kita juga jangan nutup diri gitu ya bang, kayak orang-orang nanya ya kita bantu jawab gitu kan, ya udah. Dan jangan bikin mereka takut, jangan bikin mereka ke pressure gitu. Maksudnya jangan ditakut-takutin, nggak peduli lo seserang apa pada saat sidang misalnya, ya jangan nularin vibes vibes negatif itu ke orang-orang. Jadi ketika orang mau sidang, ya udah semangatin aja, enggak aku gini-gini doang sidang gitu. Gampang. Pokoknya afirmasi positif lah. Itu sih. Berarti kalau masa-masa itu kita ya harus saling respect, Betul. saling bantu teman-teman gitu kan namanya. Karena emang kayak banyak juga kayak misalkan udah masa-masa kayak gitu dia tuh malah nutup diri. Iya, ada. Jadi kayak dia benar-benar ngilang, bahkan kayak ketua kelasnya pun ada kabar nggak tahu nih dia Iya. ada kesalahan apa gitu. Terus kayak udah sampai mana, Iya. kayak misalkan revisiannya segala macam, dia tuh nggak ada kabar sama sekali gitu. Biasanya kayak gitu tuh dia takut Malu lah. malu sama takut temennya lebih dari dia mungkin ya. Malu. Iya. Tapi justru Oke. kalau kayak gitu lebih baik kita membuka diri kan. Jadi kan Iya, siapa iya. tahu kita dapat juga bantuan dari teman-teman lainnya yang Maksudnya udah kayak- mungkin lebih jauh. Baik lagi sih, karena kalau gue sih mikirnya masuk bareng ya lulus bareng gitu. Jadi ya udah saling bantuin aja. Bener sih kayak gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang kita juga udah di ujung Bulan dengan ya. di ujung mulai ujung podcast kita bisa. Oh, iya. Jadi mungkin aku lebih mau nanya sama kakak sama abang, kira-kira ada nggak nih pesan, tips ataupun semangat yang ingin disampaikan kepada teman-teman akuntansi semuanya, terutama yang sekarang sedang menjalankan sidang. bentar cut dulu HP aku deh, coba dijanji sesuatu. Ih, gimana solo? Lu cepet ngomongnya sama dia. Gue bilang dulu Gitu. tolong gue mau presiden dulu. Jadi udah jam 1 ya? Iya. Lu jawabnya banyak banget sih, Al. Kenapa? Udah endingnya. Bentar aja ya. Lanjut ya. Apa tadi? Oh belum. Apa tadi kesan-kesan? Pesan, tips ataupun semangat untuk teman-teman yang utamanya sekarang lagi jalanin sidang. Gue dulu. Pokoknya buat teman-teman, terutama teman-teman gue ya, angkatan 21 nih yang mau sidang, yang D4, iya D3 juga yang kedua. Pokoknya kalian persiapin aja sematang mungkin,
gak apa-apa banget kalau misalnya kalian stres-stres nangis-nangis buat sidang ini, buat skripsi, buat tugas akhir. Tapi nanti akan ada nilai yang terbayar gitu. Kalian akan merasa lega dan puas lah gitu sama apa yang udah kalian kerjakan. Terus jaga kesehatan juga, jaga mental. Pokoknya lakuin aja hal-hal yang bikin kalian seneng. Kalau misalnya kalian emang bener-bener stres, ya udah me time dulu, tenangin diri dulu, baru nanti maju lagi itu untuk nulis skripsinya. Yang penting setiap hari tuh kalau bisa bertahap, berprogres. Entah itu satu paragraf, satu bab, pokoknya setiap hari itu ada progresnya. Satu kalimat juga nggak apa-apa. Betul. Buka laptop. Betul. Jangan sampai dianggurin sih. Dan apa ya? Udah sih. Pokoknya berdoa jalur langit. Itu penting banget. Ini untuk yang Islam, yang Kristen, yang semuanya. Itu deketin diri kalian ke Tuhan. Banyak-banyakin sholat, baca Quran, salawat segala macem. Karena itu bener-bener menurut gue ya menenangkan, dan ya sama siapa lagi kita minta ketenangan selain sama Tuhan kita itu, ibaratnya kayak gitu. Sama minta doa orang tua, minta doa temen, kerabat, orang-orang terdekat, bahkan yang lo udah lost kontak, udah nggak ngapain pun nggak apa-apa gitu, minta doa sebelum sidang gitu. Menurut gue doa-doa dari orang tuh berpengaruh juga sih. Udah sih Kalau dari gue pokoknya semangat buat teman-teman. Berarti 21 sama 22 ya? 22, 23 yang mau sidang nanti. Kalau pesan dari gue sih apa ya, enjoy aja prosesnya. Mulai itu dari nikmati diri lu sendiri atau mungkin dari lingkungan lu, karena kan mungkin tahun ini bakal jadi tahun terakhir kalian gitu bersama teman kampus pasti kalian. kalian akan menangis. Ya, jadi enjoy aja prosesnya, nikmatin aja. Kalau capek ya istirahat dulu. Kalau lagi ada ide langsung dituangin aja gitu. Sama pokoknya jangan, tadi sih yang Alia bilang, jangan lupa buat mendekatkan diri pada Tuhan, karena itu sebenarnya penting juga. Sama jaga kesehatan, mental kalian juga jangan dibawa stres lah. Pokoknya jangan menganggap kalau skripsi ini berat. Pokoknya dibawa enjoy aja sih sebenarnya kalau dari gue. Pokoknya semangat, pasti kalian nulis semua. Dan gitu. Amin. Kok jangan gitu sih bang? Oh iya benar. Amin. Jadi mungkin pengen ucapin terima kasih banyak nih ke Bang Rifa sama Kak Alia yang udah nyempetin waktunya dan juga udah memberikan masukan ataupun ya penjelasan kepada teman-teman semua mengenai persiapan sidang. Mungkin dari Abang atau Kakak yang mau ditambahin lagi? Kalau dari gue sih kita minta maaf juga kalau misalnya tadi ada salah kata atau sotoy ya, so iye. Cuma kita juga masih sama-sama belajar gitu ya. Kita pun pada saat sidang nggak sesempurna itu, saat prosesnya bahkan sampai wisuda pun pasti ada perjalanan yang kurang baik atau kayak gimana. Ya kita di sini cuma ngasih sharing aja pengalaman kita, bahwa sidang itu tidak seseram itu, tapi juga jangan disepelekan. Kalian juga harus tetap mempersiapkannya dengan matang. Kayak ibaratnya ini titik-titik terakhir sebelum kalian lulus gitu. Gak apa-apa lah, udah do your best untuk lulus gitu kan, dapat gelar kalian. Karena setelah ini pasti kalian akan kangenin banget masa-masa kuliah, momen-momen sidang akhir, momen-momen wisuda itu pasti nanti akan kalian kangenin banget. Jadi nikmatin aja, enjoy. Udah sih gitu. Gue mungkin nambahin mau ngucapin makasih juga buat masnya dan kita ke podcast ini dengan agenda ini. Semoga tadi sih, semoga apa
hasil sharing tadi kita bermanfaat. Sekali lagi gue juga mau ngucapin maaf kalau misalnya agak sotoy atau mungkin kurang relate karena itu baik lagi opini gue sendiri sama dia atau emang pengalaman kita aja sih. Jadi sebelum kita tutup podcast kita pada siang hari ini, kita ada tagline dulu nih, Bang Kak. Jadi kalau aku ngomong accounting on air, Abang bisa jawab suara akuntansi yang menginspirasi. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Accounting on air, suara akuntansi yang menginspirasi. That's it for today, for episode Accounting on Air yang berjudul Di Balik Meja Hijau Kampus. Jadi, see you in next episode of Accounting on Air. Bye.